Ibu izin tanya dulu, hari ini semuanya hadir atau ada yang absen? Banyak yang absen Ibu. Ada yang sakit, siapa? Kenapa tuh sakitnya? Kurang tahu. Semoga Anissa cepat segera disembuhkan ya. Nggak boleh gitu Robi, kan ke temennya udah bilang sakit. Oke, jadi setelah ini Ibu akan menjelaskan terkait materi klasifikasi makhluk hidup. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi kemarin kita kan udah bahas juga terkait 5 kingdom. Nah, sini coba Ibu mau minta tolong perwakilan salah satu, siapa yang masih ingat nama-nama kingdom yang ada di depan, boleh maju ke depan terus pakai kursornya, terus kalian ucapin ini kingdom apa, seperti itu. Boleh, Robi, silahkan. Ibu, ini saya ke depan Ibu. Iya, boleh maju. Ibu. Ya. Ini Plantae, Ibu. Terus ini Animalia. Pakai kursor saya. Pakai kursor. Oh, ini pakai kursor ya, ini. Oke. Ya, Bu. Pakai ini, Bu. Iya, pakai kursor aja. Ini kan Animalia. Iya. Ini Monera. Ini Protista. Terus ini Fungi, ini Plantae, Bu. Ya. Oke, makasih Robi. Tepuk tangan, guys. Ya, benar banget ya. Seperti materi kita yang kemarin, itu kita udah pelajarin terkait 5 kingdom. Nah, tapi apakah sistem pengklasifikasian ini hanya sampai kingdom? Nggak tahu. Belum tahu. Oke. Nah, kita nanti akan mempelajari terkait sistem klasifikasian, yaitu sistem taksonomi. Jadi nanti akan ada terkait tingkatan takson. Tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita peserta didik itu mampu mengidentifikasi konsep klasifikasi makhluk hidup sebagai dasar pengelompokan organisme. Apa? Ada yang mau coba atau mau Ibu tunjuk? Tunjuk nih. Mungkin Ibu tunjuk yang di belakang deh. Boleh, Aulia, persamaan dan perbedaan dari 3 hewan ini. Mungkin kalau persamaannya sama-sama dari kingdom Animalia semuanya. Iya. Kalau untuk perbedaannya mungkin dari ciri-cirinya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin berdasarkan look nih, dari kelihatannya ciri-ciri ketiganya tuh mirip nggak sih? Tapi mirip. Nah, kalau misalnya mirip, kenapa mereka beda gitu? Maksudnya berbeda spesiesnya gitu, kira-kira. Nah, ada yang mau coba jawab? Kira-kira kenapa nih teman-teman? Oke, mungkin kita next dulu. Nah, tuh. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup. Nah, dilihat dari tadi tiga makhluk hidup tersebut, itu kan mereka memiliki sedikit kemiripan ya, teman-teman. Nah, gimana cara kita bisa mengelompokkan makhluk hidup secara tepat? Nah, jadi itu ada yang namanya tadi kita belajar konsepnya itu klasifikasi. Jadi klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup
yang bisa kita lihat berdasarkan persamaan dan juga perbedaan dari ciri-cirinya. Nah, kalau misalnya yang tadi kita lihat di situ kan ada kucing, terus juga ada singa dan ada harimau. Mereka tuh sama-sama apa sih? Sama-sama mamalia, sama-sama karnivora, terus juga mereka tuh sama-sama hewan yang tulang belakang, kayak gitu. Nah, terus kita mengklasifikasi buat apa? Supaya bisa memudahkan juga untuk mempelajari sistem pengelompokan makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari sistem pengklasifikasian ini disebut sebagai ilmu taksonomi. Nah, di sini ada tingkatan takson. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdom itu yang udah kita pelajarin juga tadi, ada 5 kingdom. Ada Protista, Monera, Animalia, Plantae, dan juga Fungi. Nah, terus yang kedua itu ada filum atau divisi. Nah, biasanya kalau misalnya dari hewan kayak tadi kucing ya, itu kan dia bertulang belakang, berarti masuk ke filum apa? Iya, nah terus untuk divisi sendiri itu biasanya untuk ke tumbuhan. Terus ada kelasnya, ada ordo, ada famili, ada genus, dan juga ada spesies. Di mana kita bisa mengetahui kalau misalnya dari piramida ini ya, piramida tingkatan takson ini, ke bawah itu jumlah anggotanya makin sedikit. Yang pasti persamaan cirinya juga makin mirip gitu, makin ke bawah. Sedangkan kalau misalnya ke atas itu persamaan cirinya itu jadi lebih sedikit, berarti makhluk hidupnya menjadi lebih beragam seperti itu. Nah, di sini ada tadi contoh klasifikasi kucing ya, yang di sini udah ada dari kingdomnya, Animalia, terus filumnya itu Chordata karena bertulang belakang dan dia termasuk ke hewan mamalia. Nah, untuk ordonya dia termasuk ke karnivora dan familinya Felidae, genusnya itu Felis dan spesiesnya Felis catus. Kira-kira dari tingkatan taksonomi ini, tadi kan ada 3 hewan yang berbeda. Teman-teman tahu nggak kira-kira mereka tuh samanya di bagian mana? Maksudnya family sampai mana? Nah iya benar banget. Jadi klasifikasi kucing, singa sama harimau itu mereka sama-sama satu family, yaitu betul. Oke. Nah, Ibu mau minta kita akan ada diskusi kelompok, bagi menjadi 3 kelompok aja. Di sini Ibu udah buat juga, ini LKPD-nya. Mungkin aku bagiin kayak di sini 1 kelompok. Ini kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, jadi boleh dibuka dulu LKPD-nya. Sebelum mengerjakan, mungkin Ibu mau kasih tahu dulu. Jadi di situ ada 2 kegiatan ya di LKPD-nya. Nah, kegiatan pertama itu kalian boleh diskusi aja sama teman sekelompoknya, dijawab aja, ditulis di situ. Sedangkan untuk kegiatan nomor 2, nanti kita akan mencoba buat presentasi ya. Kalau misalnya waktunya cukup, boleh semua kelompoknya maju. Jadi nanti satu-satu kalian maju dan sampein apa yang ada di LKPD. Di LKPD itu udah disuruh kalian pilih 2 makhluk hidup, terus mengklasifikasikan dan alasan kenapa kalian memilih dari 2 makhluk hidup tersebut. Oke. Ada yang mau ditanya, boleh? Ibu ini suruh scan QR, saya nggak ada kauta. Kalau yang sebelahnya temennya ada, temennya ada, Robi, berarti boleh sama temennya. Yang lain ada yang kesulitan? Oke, sepertinya yang lain aman ya. Oke, waktunya untuk pengerjaan itu Ibu kasih 5 menit ya. Kalau misalnya emang belum selesai nanti kita tambah 1 menit. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ada yang susah nggak? Ini maksudnya apa Ibu, makhluk hidup? Makhluk hidup apa? Makhluk hidup. Menurut Kan banyak kamu? Ibu. Makhluk
makhluk hidup itu kan ada banyak. Berarti makhluk hidup apa? Ciri-cirinya boleh nggak? Ciri-ciri apa? Coba, boleh. Gimana? Kayak pengertiannya ada. Iya boleh, kayak secara konsepnya aja. Menurut kalian kayak gimana gitu? Iya. Apa ya makhluk hidup ya? Makhluk hidup. Oke. Makhluk yang hidup. Oh iya, itu di LKPD-nya ada handout-nya juga ya? Oke. Bentar, Ibu cek dulu. Aku di sini aja, Ibu. Apa? Gak ada apa? Ringkasan. Cuma ada ini aja materi sedikit di belakang. Oke. Cuma gitu. Ini boleh pakai handout yang ada ya kalau misalnya bingung. Handout kan di sini ada scan. Iya, itu buat bahan ajarnya juga kalau misalnya kalian bingung. Boleh searching gitu, tapi boleh pakai. Gimana? Susah nggak? Enggak. Oke, aman ya. Kelas order family ya. Tinggal 1 menit, masih butuh waktu nggak kira-kira? Masih? Tambah 5 menit atau gimana? 30 menit, Bu. Lama banget ya Robi ya. Kan katanya soalnya easy. Justru itu mengasihkan, Bu. Saya ingin berlama-lama. Nggak boleh ya Robi, kan akan ada presentasi habis ini. Ini bukan genus gak sih? Ordo nggak sih? Family. Family kan? Apa ordo? Bukan genus. Kelas dia masuk ya. Kelas unggas. Coba.
Awas kan. Aves, tetap Aves. Order dulu mulia. Oh ya enggak ber. Ini Aves. Ini apa? Poli. Galus ya. Galus. Oh enggak fasi anjir. Apa lagi? Kerjain sampai kegiatan dibaca dulu. Kayak burung. Anas, ternyata nama temen gue Anas tuh bebek artinya. Lah ini baca Anas gini. Dikit lagi ya. Ya. Kalau ada yang kelompok udah selesai duluan, boleh maju duluan ya presentasi. Coba Ibu lihat. Ibu boleh nggak kayak gini, Bu? Kok keren doang? Iya kan keren, Bu. Oh ternyata seperti itu gitu. Nanti harus dipresentasiin loh di depan. Iya. Coba diskusi dulu sama temennya. Temennya setuju nggak kalau cuma keren di situ tulisnya? Tuh, temennya nggak setuju. Ya. Nggak seru, Bu. Gimana sih Robi nih dari tadi bercanda mulu. Keren. Ibu duduk di sini ya. Kalau pasti punya persamaan. 1 menit lagi. 1 menit lagi udah ya, udah ngelebihin waktu ketentuan kita Identik. soalnya. Ada. Oke. Ini kelompoknya Robi udah, boleh. Siapa yang mau presentasi? Mau gantian nggak? Berdua presentasinya ya, biar Masa dapat bacanya nilai bareng-bareng, Bu, dua-duanya. ntar paduan suara. Boleh dari kelompoknya Robi dulu presentasi. Yang lain boleh memperhatikan juga ya, dan boleh Oke. boleh tanya juga sama Robi ya. Yang lain dipersilahkan. Oke, jadi di kegiatan pertama, ya kan, pertanyaannya apa itu dimaksud dengan makhluk hidup? Dari kegiatan kedua aja Robi untuk Kegiatan yang kedua ya. diskusinya. Ya. Baik, Ibu.
yang dipresentasiin. Oke, kenapa Oke. pilih dua makhluk hidup itu? Kegiatan kedua, saya dan teman saya memilih ayam dan bebek. Kenapa? Karena kenapa? Karena dia punya sama-sama klasifikasi sama-sama unggas atau aves. Oke. Ya. Terus mengapa kalian ini tadi Ibu. Oke, dia sama-sama aves. Terus dia bedanya di mana? Di ordonya. Ordo. Kalau ayam Galliformes, kalau bebek Anseriformes. Seperti itu. Terus habis itu tulisan kesimpulannya. Setiap spesies yang berbeda pasti mempunyai persamaan umum yang identik. Contohnya apa? Ayam dan bebek. Dia spesies yang berbeda. Kita juga melihat ayam dan bebek beda ya kan? Nah, tapi dia masih punya persamaan. Sama-sama di kelas Aves. Berarti dia punya persamaan identik. Gitu. Terus habis itu, apa hal yang baru kalian pelajari hari ini? Yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apa bagian yang menarik dan mudah dipahami? Pengelompokan hewan. Apa kalian masih mengalami kesulitan? Jika iya, pada bagian apa? Tidak ada. Terima kasih. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kelompok Robi. Oke, makasih Robi atas presentasinya. Dari kelompok yang lain, udah selesai? Ini aku lihat yang ini udah tulis kesimpulan. Boleh sampai di kegiatan 2-nya aja nggak apa-apa, nggak usah sampai refleksi, nggak apa-apa. Oke, mau kelompok ini dulu? Boleh, siapa yang maju? Oke. Oh iya, mic-nya. Ini. Itu boleh. Ini boleh dipakai dulu. Ini udah bunyi, udah. Iya, jadi ini ditampilin, Bu. Boleh sambil ditampilin, dikasih lihat. Iya, teman-teman, jadi ini. Kelihatan nggak? Enggak ya, tapi nggak apa-apa. Dijelasin aja. nggak Aku apa-apa. sampaikan aja ya. Jadi tadi kelompok aku milih makhluk hidup satunya ayam, makhluk hidupnya yang kedua hamster. Nah, terus habis itu berdasarkan klasifikasinya pada tingkatan takson mana kedua makhluk hidup mulai berbeda itu pada tingkat kelas. Kalau ayam itu kelas Aves, kalau hamster itu dari kelas mamalia. Jadi kesimpulannya adalah dari kita susun klasifikasi ini kita jadi tahu klasifikasi makhluk hidupnya bedanya dari mana aja gitu. Dari Udah. teman-teman ada yang mau ditangkapin dulu nggak nih? Kenapa tadi milih dua makhluk hidup itu? Karena apa ya? Karena dia itu beda, Bu. Ayam sama hamster beda, bentuknya beda. Oh, jadi tertarik buat melihat Iya, perbedaan dari keduanya. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok kalian. Nah, oke. Selanjutnya ini yang di belakang cewek-cewek berdua. Ayo, mau siapa yang maju? Berdua kita. Oh, boleh kalau mau berdua. Oke, silahkan. Oke, mungkin saya izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, it's okay. Jadi dua makhluk hidup yang kami pilih itu ada ayam dan juga bebek ya. Perbedaannya itu ada di ordo. Nah, untuk alasan kenapa kami memilih ayam dan juga bebek itu karena punya ciri-ciri yang sama. Nah, kemudian untuk kesimpulannya itu makhluk hidup yaitu tadi ayam dan juga bebek itu walaupun sama dia memiliki perbedaan juga sehingga memerlukan tadi pengelompokan atau klasifikasi gitu Iya. untuk mempermudah membedakannya. Seperti itu. Mungkin tadi kan dari tadi belum disebutin ya dari kingdom Oh, sampai iya. spesiesnya. Mungkin yang sekarang boleh disampaikan. Yang mana? Oke. Kalau untuk ayam ayam dan juga bebek itu sama, kingdomnya itu Animalia. Nah, kemudian kelasnya juga sama-sama Aves. Nah, untuk ordonya yang mulai berbeda itu ayam itu Galliformes dan juga bebek itu Anseriformes. Nah, familinya itu ayam Phasianidae dan juga kalau bebek itu Anatidae. Nah, untuk genusnya itu ayam Gallus dan bebek itu Anas. Nah, spesiesnya Gallus sama Anas.
plat Platirikon. Oke, makasih kelompok Aulia dan Salsabila. Tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi berarti teman-teman sekarang udah paham ya gimana cara pengklasifikasian berdasarkan tingkatan taksonnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari hasil belajar kita hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti udah paham semua lah ya? Paham, Bu. Ya, sebenarnya itu untuk tingkatan takson itu bisa juga kita pakai kunci determinasi. Nah, berarti nanti selanjutnya kita bakal belajar lewat kunci determinasi. Ada yang tahu gak kira-kira? Kuncinya dipilih mana, Bu? Kunci determinasi itu kita bisa mengklasifikasi dilihat dari berdasarkan ciri-cirinya, tapi nanti akan ada penulisannya gitu loh. Jadi nanti kalian tinggal pilih supaya kita bisa tahu si tingkatan taksonnya kayak gitu. Itu bakalan kita pelajarin di pertemuan selanjutnya. Oke. Aku mau minta satu orang lagi buat sampein kesimpulannya. Itu dari tadi apa aja, dari klasifikasi makhluk hidup itu apa, terus tingkatan takson apa aja, terus apa aja sih yang menarik dipelajarin hari ini gitu. Siapa yang mau atau aku tunjuk yang belum maju nih? Tunjuk yang belum maju, Bu. Siapa tadi yang belum maju? Asi, Bu. Kenapa sih nggak mau? Bad mood kenapa sih? Ya, jangan gitu dong. Atau ini aja nih, siapa yang belum? Salma? Nggak mau. Kok nggak mau semua sih, teman-teman? Udah saya aja deh, Bu. Mau Robi Saya- lagi? iya, Yaudah, Bu. Robi berarti nilainya plus ini. Mana sih ini Robi? Ya udah, sampein dulu deh Robi ya Oke. kesimpulannya, boleh. Jadi dari tadi kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajarinya adalah taksonomi. Terus habis itu tadi klasifikasi ada 5 kingdom, ada Monera, Protista, terus Afongi, Plantaya, Animalia. Terus habis itu tadi tingkatan klasifikasi itu ada kingdom, terus habis itu ada phylum, terus ada kelas, ada ordo, family, genus, baru spesies, seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa walaupun kita melihat hewan itu berbeda, tetapi masih ada ciri umum yang memiliki kesamaan atau identik gitu. Oke, Terima kasih buat Robi. Robi hari ini udah ke depan 3 kali nih. Yang lain masih ada yang belum maju nih. Nilainya Robi udah plus. Ranking 1, Bu. Bisa jadi. Oke. Oke, mungkin. Nah, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan juga ya di kehidupan sehari-hari. Misal kalian lihat ini ada hewan ini. Terus kalian penasaran, bisa kalian coba klasifikasiin sendiri gitu kan. Itu kingdomnya apa gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita belajar apa? Oke. Makasih teman-teman. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.